Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama imam, manasah, perangkat gampong dan seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, pada malam yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan nasihat yang menjadi mau'izah bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Malam ini merupakan malam yang ke-6. Besok kita akan berpuasa, puasa yang ke-6 di tahun ini, yakni tahun 2025 bertepatan dengan tahun 1446 Hijriah. Apa yang ingin kita sampaikan, yang perlu kita perhatikan? Banyak di antara kita yang kadangkala puasa bulan Ramadan ini, ibadah dalam bulan Ramadan ini dijadikan sebagai salah satu agenda untuk mempublikasi ibadahnya, dijadikan sebagai sebuah momentum untuk menampakkan diri di hadapan orang lain. Sayalah orang yang takwa, sayalah orang yang ahli ibadah, sayalah orang yang selalu tidak pernah hengkang dari tempat sujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan kita dapatkan secara terus menerus dan kita saksikan bersama. Ada yang kadangkala hadir untuk solat tarawih karena tidak enak dengan tetangga. Ada yang kadangkala puasa di dalam bulan suci Ramadan karena ditegur oleh atasannya. Ada yang melaksanakan ibadah baca Quran karena akan kena skorsing sama atasannya. Bila tidak memenuhi bacaan Al-Quran 1 juz, maka mereka akan dipangkas gajinya, akan diberikan sanksi, akan diberikan hukuman. Semua dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Ada orang yang beribadah cuma sekedar memanipulasi. Ini pertanyaan yang tidak bisa kita jawab kecuali pribadi kita masing-masing. Apakah kami beribadah seperti itu? Kita yang menjawab sendiri, tanpa harus diketahui oleh orang lain. Buktinya mana Ustaz? Banyak yang kita saksikan. 1 sampai malam 10 Ramadan, banyak orang yang hadir ke masjid. 1 sampai 10 Ramadan penuh tempat parkir, tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk kita singgah ke manasah dan masjid. Kapan baru itu selesai? Setelah 10 itu berakhir, masuk ke 10 pertengahan, mulai berguguran orang-orang yang ibadah hanya sekedar dipuji oleh manusia, hilang manusia, mereka tidak hadir lagi untuk beribadah. Maka karena hal tersebut, jamaah sekalian, ini nasihat menjadi poin penting bagi pribadi saya. Marilah dalam bulan suci Ramadan ini kita melatih diri untuk merubah, untuk memperbaiki. Kalau dulu beribadah bukan karena Allah, sekarang hadir ke masjid, tidak ada perlu pujian dan sanjungan manusia, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan kita sibuk di dalamnya, 11 bulan kita kejar dunia, 11 bulan kita mencari materi mati-matian siang dan malam, banting tulang tidak kenal waktu. Cobalah dalam bulan Ramadan ini 1 bulan saja kita berikan kepada Allah dengan sepenuh hati. Sujud kita, saat sujud merenungi, ya Allah, akankah mati saya dalam kondisi sujud seperti ini? Saat kita baca Al-Quran, buka wawasan kita, buka mata batin kita, buka mata iman kita. Ya Rabb, akankah saya mati dengan kalimat-Mu, yakni kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ataukah sebaliknya? Saat kita hadir ke manasah sore hari, melihat orang-orang yang berbuka puasa, kita sumbangkan harta, seraya berkata dan bergumam dalam hati kita, ya Allah, apakah dengan harta ini saya akan masuk dalam surga? Latih diri untuk beribadah hanya untuk karena Allah. Jangan pernah terkontaminasi, disanjung kita tidak tinggi, dipuji kita tidak terbang, dihina kita tidak akan tumbang.
Maka dalam bulan Ramadan ini adalah ajang untuk melatih diri. Jamaah sekalian, teringat dengan sebuah kalimat pemungkas yang disampaikan oleh guru kami. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk sebuah ibadah. Yang pertama, latih. Kalimat yang simple tapi itu memberikan pesan bagi kita. Apa makna latih, Ustaz? Harus dipaksa. Saat kita sedang berada di rumah, dikumandangkan azan solat subuh, tinggalkan rumah, hadir dengan jamaah ke masjid keluarga, ke manasah, ke masjid untuk menunaikan ibadah solat. Paksa dulu, dilatih tubuh untuk berterbiasa sujud kepada Allah, melakukan ibadah dalam bulan Ramadan, bersedekah kita, baca Quran kita, sujud kepada Allah kita, dilatih dan dipaksa tubuh ini biar tidak tenang tinggal di rumah tanpa beribadah. Etapa kedua setelah dilatih akan menjadi latah. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Kalau orang sudah melatih diri, sama halnya seperti orang yang melatih ilmu bela diri. Mereka melatih gerak setiap harinya. Itu akan datang bahaya, secara refleks spontan mereka akan menghindar dari bahaya tersebut. Seperti itu juga ibadah yang kita lakukan. Azan berkumandang, potong kompas, tidak kita peduli kiri dan kanan. Ambil sajadah, berangkat ke masjid, berangkat ke manasah, berangkat ke musalla untuk menunaikan ibadah. Pertama dilatih, artinya dipaksa, setelahnya akan latah. Muncul suara azan, terngiang suara azan, tubuh kita akan beranjak, bangun untuk menunaikan ibadah solat ke masjid. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Latah tubuh ini mengikuti kebiasaan yang kita lakukan. Yang ketiga, kalau sudah latah, berikutnya akan menjadi lazat. Apa maknanya lazat, Ustaz? Kalau tidak hadir ke masjid, tubuh kita tidak tenang. Azan berkumandang tidak berjamaah, tidak tenang hidup kita di rumah. Malam-malam taraweh, ada satu malam kita tidak hadir ke manasah untuk solat bersama jamaah, rasanya ada yang kurang dari sisi kehidupan kita. Lazat sudah hadir dalam hati kita, dan itu perlu diwujudkan. Yang terakhir, etapa keempat, lazim. Apa makna lazim? Sudah menjadi sebuah hal yang wajib walaupun ibadah sunnah. Solat jamaah ada yang berpendapat sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Nabi. Tetapi kalau orang yang tidak mau hadir ke masjid akan ada saja alasannya. Tetapi kalau kita yang sudah lazim, melazimkan tubuh, kalau tidak pergi solat berjamaah di masjid, rasanya ada dosa yang kita lakukan. Yang selanjutnya, musibah terbesar bagi seorang manusia dalam pendapat para alim ulama bukanlah diberikan bencana, melainkan dicabut satu nikmat ibadah. Dulu kita sering tahajud di masjid. Dulu kita khatam Al-Quran sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dulu kita sering bersedekah. Puasa tahun ini, jangankan untuk hadir ke masjid, i'tikaf di masjid, baca Quran 3 juz, kadangkala puasa kita tinggalkan. Itu merupakan musibah terbesar kepada seorang manusia. Kenapa? Allah cabut nikmat ibadah dalam kehidupannya yang diberikan dengan nama taufik. Apa makna taufik? Ja'lul qudrah li ta'atillah. Diberikan kesanggupan bagi kita untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Allah yang menggerakkan hati kita untuk senantiasa berada dalam ibadah. Dan inilah yang perlu kita kejar dalam bulan suci Ramadan ini, hamba Allah. Nampak berat bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak punya mata batin, bagi orang-orang yang tidak punya pandangan iman, bagi orang-orang yang hanya sekedar beribadah gugur rutinitas dalam kehidupan, hanya ingin dipuji oleh orang, gila sanjungan, euforia ibadahnya, ingin mempublikasi kepada orang lain. Tetapi orang-orang yang berbeda dengan hal tersebut, kalau mereka hanya menuju kepada Allah, yakinlah 20, 36 rakaat baca Al-Quran kita khatam berjuz, bahkan khatam berkali-kali dalam bulan Ramadan tidak akan terasa berat kalau hati itu hanya menggantungkan niat ibadahnya kepada Allah. Maka dalam momentum yang singkat ini, kami mengajak jamaah sekalian,
Tinggalkan hiruk pikuk duniamu selama yang sudah kita abai, yang sudah kita sibuk di dalamnya selama 11 bulan. Hanya 1 bulan ini kita manfaatkan, yang mana kelebihan sangat banyak bulan Ramadan. Ada seorang teman kami menyampaikan bahwa, Ustaz, dulu kami hidup dalam bulan Ramadan itu berangkat nelayan, berangkat untuk mencari ikan. Tujuannya supaya banyak duit yang kami bawa pulang ke rumah menjelang Hari Raya Aidil Fitri. Tapi apa yang terjadi? Pulang mereka, duit itu juga tidak cukup. Satu waktu mereka robah kehidupannya. Bulan ini, Ramadan ini, tidak saya pergi untuk mencari ikan. Biar saya mantapkan ibadah saya, biar saya jaga puasa saya, biar saya solat malam, solat tarawih bersama para jamaah. Alhasil rezekinya melimpah ruah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makin banyak kita cari, akan banyak pengeluaran. Yang selanjutnya ada seorang tokoh artis katakanlah, tapi sisi baiknya, dulu dia hidup dalam hiruk pikuk duniawinya. Sekarang dia robah mindset. Saya perbaiki solat saya buat dunia itu menunggu. Kalau sampai waktu solat, saya tinggalkan aktivitas untuk melaksanakan ibadah solat. Alhasil rezeki dunia itu semakin mengejarnya, tapi nikmat dalam hatinya makin indah. Apa yang perlu kita cari dalam dunia ini kalau bukan untuk beribadah kepada Allah? Ustadz sanggup berbicara, kalau misal kita tidak merasa cukup, akan ada saja sugesti yang diberikan oleh nafsu untuk mencari dunia ini. Tapi sekedar qanaah, zuhud itu dituntut dalam kehidupan umat Islam. Maka dalam bulan Ramadan ini jemaah sekalian, malam ke-6 baru sepertiga pun belum sampai Ramadan itu akan berangkat. Mari kita manfaatkan untuk beribadah di dalamnya. Ibadah yang bagaimana, Ustaz? Ibadah layaknya Nabi Muhammad, solat sampai bengkak kakinya. Saat ditanyakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau solat seperti ini?" "Aku bukan takut tidak dimasukkan dalam surga, bukan karena ingin takut akan dimasukkan dalam neraka, tetapi aku beribadah untuk bersyukur kepada Allah atas segala keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadaku." Sekali bernabi yang dijamin surga. Beliau punya kitab yakni Al-Quran, dijamin surga. Tidak akan dimasukkan orang lain dalam surga sebelum Nabi Muhammad masuk melangkahkan kaki ke dalamnya. Tapi sujud tidak lepas dari tempat sajadahnya. Solat sampai bengkak kakinya. Sedangkan kita dijamin surga, belum tentu. Al-Quran kita bukan milik kita, tapi baca saja tidak pernah, jarang kita bersentuhan dengan Al-Quran. Ibadah kadangkala yang wajib saja masih bolong-bolong, belum lagi kita hitung yang sunnah. Tetapi ingin mengharapkan urutan tertinggi dalam pandangan Allah Ta'ala, itu mustahil rasanya. Jangankan sekali bernabi, jamaah sekalian, Sayyidina Ali pernah satu waktu beliau ditimpakan dengan satu musibah, kena pusur panah. Datang sahabat ingin melepaskan pusur panah tersebut, tidak bisa. Kapan itu baru selesai? Saat Sayyidina Ali beribadah solat sunnah. Datang tabib, kalau istilah kita adalah dokter, mencabut pusur panah tersebut. Satu kalimat pun tidak keluar dari mulut Sayyidina Ali. Selepas solat ditanyakan oleh sahabat, "Kenapa engkau begitu tahan ya Sayyidina Ali saat melaksanakan solat? Kami cabut pusur panahnya. Sedangkan tadi sebelum engkau solat, kami tidak sanggup melawan kerasnya refleks anggota tubuhmu." Apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali, Imam Ali karamallahu wajhah? "Kalau saya sudah mengucapkan takbir dalam solat, tidak ada satupun dalam dunia ini, seisi dunia tidak akan ada kecuali hanya diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala." Nikmat dan lezat ibadah para sahabat itu patut kita tiru dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai konklusi dan kesimpulannya jamaah sekalian, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita. Dilatih dulu baca Quran, dilatih berpuasa, dilatih bersedekah, yang kemudian akan naik etapa kita kepada latah. Secara spontan kita akan melakukan kebaikan. Kalau sudah latah itu sudah mapan, akan menjadi lazat, nikmat,
punya ruh dalam beribadah, yang kemudian nanti ibadah itu akan menjadi hal-hal yang wajib bagi pribadi kita, yakni lazim. Semoga semuanya kita yang hadir di bawah menasah lancang garam ini adalah orang yang tidak akan melepas manisnya Ramadan, orang-orang yang tidak akan melepas manisnya, indahnya, keistimewaan Ramadan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Segala kelebihan yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini akan kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Nanti di penghujung Ramadan kita semua akan mendapatkan titel takwa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.